peserta Nur Salwani Srina, M. Antariksawan, Rani Atikasari, M. Tegar Suhitar, dan Alifa Samaratul. Berikut ini alat dan bahan. Simak berikut ini cara pembuatan nata de coco. Pertama, timbang ZA sebanyak 10 gram. Kebutuhan nitrogen mikroba didapatkan dari ZA. Kemudian, tuangkan air kelapa sebanyak 1 liter. Air kelapa digunakan sebagai sumber karbon bagi bakteri. Lalu, tuangkan air kelapa 1 liter ke panci. Lalu, tambahkan 100 gram gula pasir untuk meningkatkan konsentrasi sumber karbon. Langkah selanjutnya, masak air kelapa hingga gula larut. Seraya menunggu gula menjadi larut, setrika koran untuk steril yang digunakan sebagai penutup wadah. Ketika gula dirasa telah larut, kemudian matikan api kompor. Lalu, angkat panci dan dinginkan. Kemudian, tambahkan ZA sebanyak 10 gram. Lalu, aduk hingga rata. Langkah selanjutnya, tambahkan asam cuka sebanyak 2 sendok makan atau 10 ml. Kemudian, aduk sampai merata. Lalu, diamkan air kelapa sampai benar-benar dingin. Kemudian, tuangkan pada cetakan. Langkah selanjutnya, ukur starter sebanyak 100 ml, di mana starter ini mengandung salah satunya mikroorganisme Acetobacter pseudomonas. Lalu, tuang starter ke wadah yang sudah berisi air kelapa. Kemudian tutup dengan koran yang sudah disterilisasi, kemudian ikat dengan karet dan tali rafia. Kemudian simpan ke tempat yang aman, jangan sampai tergoyang selama proses fermentasi. Proses fermentasi dibutuhkan selama 10 hari. Hari ketiga, selulosa sudah mulai terbentuk. Hari ketujuh, selulosa semakin menebal. Dan hari 10, dilakukan pemanenan. Buka ikatan tali rafia dan juga karet. Setelah itu, ambil lapisan nata de coco yang sudah terbentuk dengan menggunakan sendok. Kemudian, lakukan pencucian nata de coco agar nata de coco menjadi bersih. Jangan sampai ada lendir yang tertinggal. Setelah dicuci, nata de coco dilakukan perendaman dengan air bersih selama 2-3 hari. Setelah didiamkan, cuci kembali nata de coco, kemudian potonglah nata de coco sesuai dengan ukuran dadu. Berikut ini hasil nata de coco yang telah dipotong. Sangat cantik sekali, bukan? Proses selanjutnya yaitu perebusan. Perebusan menggunakan gula dan juga daun pandan supaya harum. Rebus nata de coco sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api, kemudian angkat nata de coco. Nata de coco siap dinikmati. Agar semakin enak, tambahkan semangka dan juga buah-buahan lainnya. Lalu masukkan nata de coco, kemudian tuangkanlah sirup atau Fanta yang menyegarkan. Lalu jadilah minuman yang sangat menyegarkan dan menggugah selera.
Rasanya enak sekali, selamat mencoba di rumah masing-masing. Berikut ini proses metabolisme yang terjadi pada proses fermentasi nata de coco. Sukrosa akan diubah menjadi glukosa dengan bantuan enzim amilase. Kemudian glukosa akan melalui proses glikolisis akan menjadi glukosa G-fosfat, di mana glukosa G-fosfat ini akan dimanfaatkan oleh bakteri Acetobacter pseudomonas untuk menghasilkan selulosa, kemudian menjadi asam pirufat, lalu menjadi asam trikloroasetat dan menghasilkan energi untuk mikroba. Selamat mencoba, jangan takut salah karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.